maka tingkah iman tauhid nan dipakai adalah iman mencari, bukan iman menunggu. Ampe berawal dari nama batinnya Allah yang berasal daripada asmanya Allah, dengan terjadinya perubahan kenaikan derajat 7 kenaikan kali 4 sampai 28 dalam pencarian diri sifat dan bersifat Tuhan ke dalam diri. Sabalun itu tentu kita mengkaji wujud nan terlebih dahulu. Ana dikatakan wujud ado tak banamu tapi tak badayo. Nyo tahu namo nyo tapi ndak ada dayo untuk tahu siapa punya namo. Sahingga la ma'budah bihaqqin, tasambah dan salah dalam menyembah. Tasambah nan lain dan salah pulo menyembah. Kuna membuat kayu abih arang binaso. Mengkaji kita kembali si wujud Tuhan, maka kita ingat yang pernah disampaikan dalam hukum ma'rifat. Hukum ma'rifat Allah telah menyampaikan syarat mengkaji Tuhan harus berawal daripada sebuah diri. Zahiru Rabbi wal batinu abdi. Zahir kulah awal mencari diri, dan dirilah awal pencarian aku. Batinul abdi, dan mencari umai koyo dengan batin. Kalau mencari batin adalah mencari umai kudareknya batin, mencari Tuhan kudareknya diri. Tentu kita balik kembali mengingat makum pencarian kodrat ketuhanan pada diriku. Tentu tidak ada kudarat menyembah. Kalau mencari kudarat yang disembah, maka kita akan dapat sebuah kodrat yang disembah, bukan kodrat penyembah pulau yang dipakai. Ada kodrat penyembah, ada nur, ada zat, ada batin. Itu kodrat penyembah. Yang dikenal dengan batinul abdi. Batinku adalah penyembah. Tapi bahwa menafikan zahiru Rabbi, zahirkulah awal pencari diri, pencari Tuhan. Maka zahir kolanan akan diselesaikan dalam kajian-kajian kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Dua makom yang akan terjadi di dalam setiap pengkajian Asmaul Husna,
dimulai dari namaku diakhiri dengan diriku. Asmaul Husna. Ikulah yang dikatakan batasan-batasan adonyo dua jiwa hidup di dalam satu badan. Jiwa keumatan dan jiwa Tuhan. Jiwa Tuhan dan jiwa umatku akan terbentuk setelah kodratnya didirikan. Istilah lain dalam kaji diri mendapatkan sebuah diri yang dikatakan sifat nafs tidak semudah apa yang dikatakan atau yang disampaikan sebagian orang. Dan masuk-masuk pengenalan itu harus dilalui dengan nyata dan diiringi dengan kajian. Maka akan capek itu pandai. Sabab menumbuhkan kaji dalam diri. Yo nak batanam wa dikaji itu. Kalau kaji batanaman, nyo akan tumbuh dengan elok. Tapi kalau kaji danga mendanga, inyo akan rusuh setiap waktu. Dan idui awak ndak pernah tanang dan selalu tagaduh. Kalau ilmu lah tagak dicerita. Ampe awal sebutan ba'an nazir Tuhan dalam bantuan batin mutlak ampe kudarai dalam diri. Ampe kudarai Tuhan bernama An-Nazir. Itu kodratku. Untuk mendapatkan kodrat An-Nazir dan ma kodrat umat al-batinu api tadi, ikulah yang kita dengar dalam ujui wal insani illallah, keinsananku adalah perjalanan Allah. Berinsannya aku pada dirimu di muka bumi. Maka dikatakan itu dengan sifat an-nasir. Jadi yang ampe dari batas lihi awak katih itu dinamakan an-nazir, yaitu batin mutlak Tuhan yang tidak ada kodrat umatnya. Tapi dari lihi awak ke bawah itu namanya an-nasir. Itu sifat batin dan rahasia. Jatuhnya pengenalan diri dalam wujud Tuhan. Tapi awal ko awak adalah pengenalan Tuhan dalam wujud diri. Jamaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Ampe kodrat kedudukan marwah Tuhan dalam diri dikali 7 28 10 tagak 10 amal besar itu kalau laba sifat. Tapi kalau kita mengkaji pizat, indah ada boleh kaji-kaji kudarai yang tenggelam dan hilang dan tidak terlihat. Seluruhnya harus terlihat. Ampe batin awal daripada husna. Hu itu aku sinas manusia
nah itu juga aku. Artinya dirikulah yang memulai, diriku yang memulai dalam rangka aku memperlihatkan ketuhanan. Ala taga batinan nampe masuklah zat nan nampe. Zat nan nampe pangulu dari batin nan nampe. Ana zat nan nampe itulah wujud minal am rabbil alamin. Awal sebuah diri yang dikatakan Tuhan sekalian alam. Tuhan Nazir batin mutlak Tuhan. Batin mutlak Tuhan. Kalau batin mutlak Tuhan tidak bisa dibagi dengan kodrat keumatan. Sir, batin, wujud, Rahman, Rahim, tidak lihat. Karena adalah kaji wujud Tuhan semata. Maka kita wajib melaksanakan tajalli. Tapi sabalun awak melaksanakan tajalli tadi, harus tahu awak batasan-batasan ketuhanan dan keumatan di diri awak. Iko yang dikatakan batin mutlak. Di wadi mani-manikan kudarainya zat, tapi wujudnya adalah batin. Di dalam batin itu tadi mangko basasi puluh diri awak mencari kudarai batin daripada di wadi mani-manikam yang menjadi denyut jantung tentang adanya marwah Islam. Karena satio nampakai namu pasti ada wujudnya. Apa saja satio nampakai namu wadu wujudnya. Nan mempunyai namu itu. Tagaklah batin nampak pada zat nan suci kau tadi, seluruhnya disabui dengan kudus. Kok di zat, zat kudus. Kok di nur, nur kudus. Kok di batin, batin kudus. Kenapa? Karena kudus adalah diri wahyu yang bernama jauhar. Nantaga melaksanakan misi ketuhanan, menyelamatkan umat nan diama pacah nan disampah lalu. Ampe batin menyusul di padu diwadi manikam tadi yang bau juik sultania, yang bau juik mukodia, yang bau juik diniyah, dan yang mau juik ruhaniyah. Dari batinan sampai kau tadi mau juik pulur di dalamnya keluar sampai nur kudus, yaitu batang tubuh hakikat Tuhan. Batang tubuh hakikat Tuhan bukanlah kulit bernama kulit. Kalau Tuhan disebut Tuhan, tidak bakuli Tuhan. Maka kita harus memahami anan di muka sui Tuhan kudarai tadi. Tentu kita kaji pula ujui nan tersembunyi di dalam kudarai tadi.
Ujui-ujui nambah sembunyi di dalam kudarai-kudarai tadi, wajib kita mendapatkan kudarai tersebut menjadi sebuah kudrat diri. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Penyempurnaan pemahaman kaji tentu berawal dari uji awalnya. Kita percontohkan jamaahlah mandanga di YouTube wawasan adonan taga di bawah kulit di atas dagiang, itu dinamakan Nurul Kudus, pengganti kulit dagiang urek jo tulang. Ndak boleh Tuhan disabui jo kulit dagiang urek tulang. Sabau nan bakaki banyak tu banyak lelo kulitnya. Indak lo boleh disabui jo air api jangan tanah karena inyo ndak alam no. Maka disabuilah dengan sebuah asma kudrai. Asma kudraitnya tadilah yang menjadi sebutan. Adonan dikatakan narun, adonan dikatakan awaun, ado yang dikatakan dengan maun, ado yang dikatakan dengan turabun. Bauji warna nampe asa usul daripada ruh nurul alam nurin, cahaya batin yang membuat ampe kudarai air api angin dan tanah. Batin dari itu, batin pulau dari kulit daging urat dan tulang. Kalau air api angin tanah, batinnya kulit daging urat dan tulang. Kalau kulit daging kulit dan tulang, batinnya adalah narun, hawaun, ma'un dan turabun. Itu batin. Itu dinamakan dengan anazir, batin mutlak. Batihnya dari lihia katih. Lihia ke bawah namanya anasir. Anasir yaitu aku, kerahasiaanku. Anazir aku dan kodratku. Kalau kudarai Tuhan tu bilangannya ampe. Tapi kalau anasir rahasia Tuhan bilangannya mulai dari 3. Alif lam mim, aras kursi keramat, kodrat iradat ilmu, bulan bintang matahari, segala yang 3. Nah kalau yo beko diri alat menerima pantulan Nur Kudus dari jauhan, dipantulkannya tubuh berbentuk ayan kerajia.